kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang undang-undang pelindungan anak, jadi korbannya anak. Jadi seperti statement lalu bahwa kedatangan kita hari ini melaporkan kembali atas statementnya DS yang mengatakan bahwa Aisyah bukan anak daripada biologisnya. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan yang tercela di luar daripada DS. Sehingga hari ini kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang undang-undang pelindungan anak, jadi korbannya anak. Kalau sekarang korbannya adalah ibu. Mungkin ini laporan polisi lanjut, ya. Ya, sebutin pasalnya. Pasalnya ditinggikan. Pasalnya itu pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 Itu aja, balikin ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kali ini pelaporannya itu adalah dengan Ibu Puput sebagai korban. Kalau kemarin itu yang kita laporkan adalah terkait dengan pelindungan anak, yang menjadi korban adalah Aisyah. Tapi hari ini yang menjadi korban yang kita laporkan itu adalah Ibu Puput sebagai korban. Maka pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ancaman hukumannya? Ya, ancaman hukumannya kalau pencemaran nama baik 1,4 tahun, kemudian pasal fitnah itu 4 tahun, hampir sama dengan Undang-Undang ITE. Mungkin ada barang bukti apa yang dilaporkan? Alasan kenapa melaporkan dengan pasal itu? Terkait kenapa dilaporkan dengan pasal tersebut, karena kami sempat diskusi terkait ITE-nya, karena asumsi daripada SPKT tadi yang kena nanti yang mengupload kan media. Artinya kan susah untuk dilaporkan media karena media juga punya hak imunitas di situ. Akan tetapi pasalnya menjelaskan seperti itu. Penjelasan tersebut menurut saya keliru karena seharusnya yang menyebarkan pertama kali adalah seorang DS dengan keinsafannya tahu bahwa itu akan disebarkan oleh media. Seharusnya undang-undang ITE-nya pun terpenuhi. Ancaman hukumannya juga 4 tahun. Tapi pasal fitnah dan pencemaran nama baik, pasalnya tuh ancaman hukumannya hampir sama. Nah, tentunya pasal perlindungan anaknya kemarin juga ancaman hukumannya 5 tahun. Nanti pihak kepolisian lah yang akan menilai proses hukumnya akan seperti apa nanti. Pembahasan fitnahnya seperti apa yang disangkakan? Salah satunya yang disampaikan tadi berhubungan dengan menyatakan bahwa Ais bukan anak kandung atau bukan anak biologis. Ini kan suatu pernyataan fitnah yang disampaikan, dan nantinya pihak dari kepolisian yang akan menilai pasal tersebut antara pencemaran nama baik dan fitnahnya, termasuk tuduhan terakhirnya. Saya nggak enak menyebutkan karena menurut saya seorang pribadi udah agak keji disampaikan di media secara umum. Yang dimaksud fitnahnya itu seperti apa, Bang? Yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa si anak bukan adalah anak biologis daripada DS. Seperti saya sampaikan tadi, Pak, kalau pencemarannya bisa diambil dari situ, bisa diambil dari ucapannya yang terakhir. Berhubungan dengan statement terakhir, mungkin teman-teman wartawan juga menyampaikan statement terakhirnya. Saya tidak enak untuk menyebutkan karena kasihan ibunya kan. Baik, Mbak Puput, sebagai yang pelapor di sini, ada ucapan yang mungkin sampai akhirnya di titik ini Mama Puput melaporkan ke SPK ini seperti apa, Mama Puput? Ya, intinya terkait dari pernyataan dia kemarin itu, dan sudah saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Ini bagaimana jalannya, prosesnya seperti apa, ini kena pasalnya di mana. Dasarnya itu tadi kemarin video beredar itu. Puput, video beredar itu ucapan dari Pak DS sendiri mengatakan bahwa Aisyah bukan anak dari beliau, dan kabarnya Puput dikabarkan pada saat menikah sudah hamil duluan. Terus
tidak memberikan nafkah, tidak diakui gitu. Ya itu tadi udah disebutkan kan semuanya sama tim pengacara saya, ya salah satunya itu tadi. Nanti pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti. Artinya kan kurang etis juga, walaupun itu media televisi dan media lainnya, kita menceritakan itu. Nanti proses hukumlah yang akan menjawab seperti apa. Nah, sebelum proses hukum dilanjutkan, sudah pernah komunikasi atau seperti apa sih? Ada komunikasi dengan pihak DS nggak? Sampai sejauh ini kita belum pernah ada komunikasi apapun. Terus sedikit kita luruskan. Jadi ada pernyataan DS bahwa mungkin akan dikenalkan oleh ayah biologisnya atau bapak biologisnya, itu ada kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan di luar daripada dia. Nah, perlu diketahui sebelum menikah 1 tahun lebih dulu, artinya klien kami itu kenal dengan DS. Ya, Mbak Puput ya. Jadi bukan artinya bahwa seperti pemberitaan seakan-akan hamil terus kenal DS, bukan. Jadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan DS baru menikah gitu ya Mbak ya. Nah itu yang perlu kita luruskan itu. Bang akan mendorong untuk tes DNA bang, jadi ke validator lagi supaya benar meyakinkan bahwa ini ada anak biologis. Gimana? Tes DNA. Ya nanti prosesnya kan kita ikutin daripada bahkan proses yang dilakukan oleh penyidik. Artinya kalau perlu ada tes DNA seperti yang dikatakan oleh klien kami kan 1 miliar atau 1 juta Mbak? 1 juta miliar. Oh 1 juta miliar. Siap ya Mbak ya? Siap. Tapi saya tambahkan, tapi bukti dokumen yang menjelaskan hampir 7 tahun yang lalu, karena yang urus akta kelahirannya adalah DS sendiri, baru sekarang disangkal. Artinya kealpaan atau kekeliruan atau apa maksudnya sehingga menyampaikan seperti itu. Mbak, di akta kelahiran itu kan ada nama orang tua ya, tercantum nggak namanya? Tercantum semua, kan kemarin udah dikasih lihat semua kan untuk akte dan kakak. Cantum saya. Pas nama sudah aja. Mama Puput, sampai akhirnya kemarin putusan perceraian itu, DS pun sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada anak. Cuman sekali ngasih susu, itu pun hanya 2 kotak. Dan itu tahun lalu 1 kotak. 2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Nggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini. Nggak ada. Komunikasi gimana Mama Puput, kan pihak sono bilang katanya diblok ya komunikasinya. Justru saya kan yang diblok dari awal saya juga cerai, dan udah dia memutuskan untuk memblokir saya semuanya. Untuk Aisyah sendiri kan sempat punya nomor sendiri untuk bisa hubungin Dedi kan. Tapi Dedi berujar bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi. Apakah Iya betul, 2 tahun yang lalu kan. Itu nomor 2 tahun yang lalu. Terus saya juga saya batasi untuk main handphone juga. Jadi lebih kepada handphone saya ya. Mbak Puput, ketika cerai di PA itu kan ada kewajiban yang harus dikeluarkan suami kepada mantan istri dan anak seperti itu. Itu berapa sih jumlahnya dan tidak terpenuhi sama sekali pada akhirnya? Tidak dijalankan, dan di situ kan diterangkan tidak menyanggupi ya. Nggak menyanggupi begitu? Karena tidak menyanggupi, putusan pengadilan mengarahkan hak asuh anaknya juga ke ibu. Karena tidak menyanggupi, termasuk juga uang ida, uang nafkah lainnya. Jadi karena Rodi Sudrajat waktu itu dalam putusannya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya ada, seperti itu. Tapi ini yang penting hak-haknya dia, hak DS untuk ketemu anaknya tidak dibatasi oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Mbak Puput, Mungkin ini kan terkait anak sendiri, ini kan sudah tidak dibatasi juga buat berkomunikasi, tidak simpan juga. Dia nanya nggak sih maksudnya terkait dengan Anda undur kita Anda. Gimana pengajiannya? maksudnya dia sendiri nanya ke Mbak Puput nggak sih, maksudnya terkait kenapa nggak ditelepon lagi sama Dari pihak Dedi, sana ada ya? pihak sana gitu. Nggak ada. Kan memang mau nanyanya ke mana? Kan nomor saya diblokir juga. Biasanya dulu tuh pertanyaan-pertanyaan lewat Bu Irma, cuman Bu Irmanya juga diblokir handphonenya, jadi udah nggak ada komunikasi apa. Artinya nggak bisa akses ke sana, nggak ada. Saya nggak mencari. Oh, nggak bisa. Tapi kalau anak cari nggak sih? Enggak juga. Ya
sebenarnya sih sederhana aja. Artinya kan tidak ada yang mengatur di situ harus tanggal apa, hari apa, minggu apa. Di dalam aturannya juga tidak diatur. Cuman karena anaknya Mbak Puput baru umur berapa Mbak Aisyah? Ini 6 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh iya, waktu itu 5 tahun kan pasti butuh pendampingan ketika dia harus bertemu. Itu rumahnya Mbak Puput juga tahu. Kalau teleponnya nggak bisa dikomunikasikan, tinggal datang aja Mbak ya. Dia tinggal datang, dia pasti ketemu kok anaknya kalau memang ada niatan. Mbak Puput, sampai detik ini Aisyah masih kena bully mungkin dari para netizen yang efeknya akhirnya jatuh laporan ini baik kemarin maupun yang hari ini. Sampai hari ini Ais masih cuti sekolah kan, baru bisa libur setelah tanggal 26 kalau nggak salah. Cuman sejak ada berita itu dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Tapi Mbak Puput untuk psikologinya mungkin kedepannya ada pendampingan psikolog atau gimana? Ada. Kemarin kan kita ke Iya. P2 dan sudah mendapatkan fasilitas untuk guru konseling. Mbak Puput, sampai detik hari ini pun bahwa Cika juga sempat memberikan uang kepada DS untuk DS pernah minta uang juga sama Cika. Itu betul nggak Mbak Puput? Kalau minta secara langsung sih enggak ya, cuman karena sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi sih ya. Itu sih udah yang dulu lah ya, udah perlu ditanyakan lagi lah. Saya nggak mau bahas lagi di sini. Kita lebih fokus ke perkara aja. Mungkin untuk dari awalnya itu alasan dari DS sendiri untuk tidak melakukan itu apa? Tahu tanyakan Tanyain aja. aja ke orang kita. Kita nggak tahu. Kita nggak ngerti. Oke. Kan